Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pemikiran Tokoh Pendidikan Indonesia menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Hampir seluruh negara-negara di dunia menghadapi tantangan pendidikan untuk mewujudkan keunggulan daya saing negaranya. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pentingnya untuk memanfaatkan kemerdekaan Indonesia atas berkat tokoh-tokoh yang terdahulu, yaitu memperbaiki sistem pendidikan, khususnya bagi organisasi yang besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kemudian adalah rumusan masalah. Yang pertama, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua, pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang ketiga, persamaan pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian yang keempat, perbedaan pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari. Pemikiran menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan berawal dari ketidakpuasan dirinya ketika melihat adanya dualisme sistem pendidikan, yaitu sistem pendidikan Islam yang berbasis pesantren dan sistem pendidikan sekunder Barat yang berbasis sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan mencetuskan ide-ide dan pemikirannya yang kemudian menjadi bagian dari sistem pendidikan Muhammadiyah. Pemikiran tersebut bisa dilihat dari karya-karya nyatanya di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah yang didirikannya. Hasil pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, mendirikan sekolah madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah pada 11 Desember 1911 di Kauman Yogyakarta. Yang kedua, mengelompokkan sistem pendidikan pada dua hal pokok, yaitu memasukkan pelajaran agama ke dalam lembaga pendidikan Barat dan mendirikan sekolah sendiri yang dinamakan Sekolah Muhammadiyah. Kemudian pemikiran pokok ajaran Muhammadiyah yaitu memasukkan pelajaran agama ke dalam lembaga pendidikan Barat yang berkisar antara 10% sampai dengan 15%. Kemudian menerapkan sistem pendidikan Barat ke dalam pendidikan agama. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki dua sasaran utama, yaitu untuk memberantas buta huruf dan mendirikan sekolah Muhammadiyah. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan. Yang pertama, membentuk manusia yang alim dalam ilmu agama. Yang kedua, berpandangan luas dengan memiliki pengetahuan umum. Dan yang ketiga, siap berjuang mengabdi untuk Muhammadiyah dalam menyantuni nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Selanjutnya adalah pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang akan disampaikan oleh rekan saya. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika itu belum peduli betul untuk menyebarkan ide-ide politik dan umumnya tidak keberatan dengan kebijakan Belanda selama tidak membahayakan keberlangsungan ajaran Islam. Hasil pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. 1. Pertama, ada 3 tujuan pokok menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pertama, pendidikan diarahkan untuk membentuk pribadi yang mampu menebarkan benih-benih kebaikan terhadap sesama makhluk. Yang kedua, pendidikan harus diarahkan kepada pembersihan jiwa dan hati dari ragam penyakit hati seperti hawa nafsu, dengki, prasangka jelek, dan sebagainya. Yang ketiga, pendidikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui diajarkannya cara beribadah yang benar dan sesuai tuntunan Al-Quran dan Hadis, serta etika, akhlak dalam beribadah harus diberikan porsi yang tepat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam pendidikan lebih menekankan pada etika dalam berpendidikan. Bagian kedua, karya-karya tulis Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang terkenal adalah sebagai berikut. Pertama, Adab al-Alim wal Muta'alim, berisi tentang tata cara pencarian ilmu, proses belajar mengajar yang berkaitan dengan akhlak murid dan guru, dan berbagai aspek lainnya. Yang kedua, ada Al-Ziyadah Al-Ta'liqah. Yang ketiga, ada Al-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna Al-Maulida Bil Al-Munkarah. Yang keempat, ada Ar-Risalah Al-Jami'ah. Dan yang kelima,
ada Al-Nur Al-Mubin fi Mahabbah Sayyid Al-Mursalin, berisi tentang arti cinta kepada Rasulullah. Yang keenam ada Yasyai ala Fatih Ar-Rahman bi al-Syarh Ar-Risalah Al-Wali Rislam Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansori. Dan yang ketujuh ada Al-Tibyan fi Al-Nahyi An-Naqatati Al-Irhami wal Aqaribi wal Ikhwan, berisi tentang uraian silaturahmi. Ar-Risalah At-Tuhidiyah, berisi tentang uraian mengenai penjelasan akidah bagi ahlu sunnah wal jamaah. Dan Al-Qalaid dibayani ma yajibu min al-aqaid. Selanjutnya untuk Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, keduanya memiliki persamaan. Yang pertama, mempunyai pandangan yang berorientasi pada pembaharuan pendidikan Islam. Yang kedua, ketika di Makkah pernah berguru kepada Muhammad Khatib, yaitu guru besar dan imam di Masjidil Haram, sehingga pemikiran beliau keduanya sama. Dan yang ketiga, menerapkan sistem kelas dan melarang wiridan atau zikir tarekat. Yang keempat, untuk mengangkat derajat dan mencerdaskan umat Islam dengan ilmu pengetahuan barat dan agama, sehingga tercipta ulam yang berintelektual ulama. Setelah membahas persamaan keduanya, sekarang kita membahas perbedaan. Untuk yang di kolom sebelah kiri itu adalah bagian dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan yang kolom bagian kanan itu adalah bagian dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Untuk Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau pertama terjun di kota, kedua menegaskan kepada sekolah, ketiga lebih cepat dalam penerapan gagasan, keempat mengambil 4 mazhab, kelima pendiri Muhammadiyah, dan keenam lebih cepat dalam menerima pembaharuan. Dan untuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada berkeinginan membendung budaya barat, kedua lebih menegaskan pesantren, ketiga sepulang dari Mekah beliau kembali ke desa, keempat lambat dalam penerapan gagasan, kelima memunculkan ulama besar, keenam mengambil mazhab Imam Syafi'i, dan ketujuh lambat dalam menerima pembaharuan. Mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya kita mohon maaf. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.